Prof, saya tidak tahu sedekat apa Anda dengan Kiai Said. Saya bilang saya dekat, kenapa memangnya? Tolong sampaikan. Saat ini sedang sidang ahwa, kemungkinan besar Rois Am Kiai Miftah lagi. Dan Kiai Miftah saat itu sudah bilang, sebelumnya sudah bilang, kalau saya terpilih Rois Am lagi, saya punya hak veto untuk menolak Kiai Said sebagai calon ketum PBNU berikutnya. Dan itu pernah saya lakukan waktu saya jadi Rois Suriah di Jawa Timur. Saya pernah menolak menggunakan hak veto itu terhadap salah satu calon. Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya ingin terpilih lagi di NU. Maka di Lampung semua itu diatur sehingga saya harus kalah. Dan saya tidak sebesar Gus Dur. Gus Dur waktu muktamar Cipasung tahun 94 juga digitukan oleh Pak Harto. Jangan Gus Dur, jangan sampai Gus Dur jadi segala kekuatan, segala saran. Ketika pembukaan naik di panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa fakta yang sangat menarik dari Kiai Haji Aqil Siraj, yang mana dijegal untuk menjadi ketua PBNU. Ada seorang Gus yang akan mendukung, ada seorang Gus yang akan memberikan suatu keterangannya, yang mana keterangan ini sesuai selaras dengan apa yang dialami oleh Kiai Aqil Siraj, yang mana beliau ini dijegal supaya tidak menjadi ketum PBNU selanjutnya karena dianggap mampu melawan, karena dianggap tidak manut ya. Siapakah orang yang sangat cawe-cawe? Dia adalah JKW ya teman-teman. Inilah penguatan dari Gus ini, nantinya akan dipermalukan Kiai Aqil Siraj tapi tidak terjadi teman-teman. Mari kita lihat sama-sama. Saya merasa beliau itu juga ikhlas membela NU, tidak perlu pencitraan apa. Itu saat detik-detik beliau kalah di muktamar. Ini jarang saya ceritakan Pak Mari. Saya dengan Cak Mas Duki, dengan Prof Mas Kuri, Prof Nuh, Asroniam itu pimpinan sidang di muktamar NU kemarin. Nah, di saat sedang sidang ahwa saat itu di Unila ya, di gedung Unila saat itu, saya dipanggil Nusron Wahid. Nusron mengatakan begini, Prof, saya tidak tahu sedekat apa Anda dengan Kiai Said. Saya bilang saya dekat, kenapa memangnya? Tolong sampaikan. Saat ini sedang sidang ahwa, kemungkinan besar Rois Am Kiai Miftah lagi. Dan Kiai Miftah saat itu sudah bilang, sebelumnya sudah bilang, kalau saya terpilih Rois Am lagi, saya punya hak veto untuk menolak Kiai Said sebagai calon ketum PBNU berikutnya. Dan itu pernah saya lakukan waktu saya jadi Rois Suriah di Jawa Timur. Saya pernah menolak menggunakan hak veto itu terhadap salah satu calon. Karena tradisi NU, bapak-bapak dan ibu sekalian, itu biasanya setelah terpilih Rois Am, begitu mau pemilihan ketua Tanfiziah, itu ditanyakan apakah ada keberatan atau tidak dari Rois Am. Nah, momen itu. Jadi yang saya pahami di sini ya teman-teman, Kiai Aqil Siraj ini akan dipermalukan nanti di forum muktamar di Lampung, yang mana Rois Amnya adalah Miftahul Akhyar, yang mana mempunyai hak veto. Jadi di tradisi Nahdlatul Ulama ketika sudah menjadi ketua, nanti akan dipertanyakan lagi apakah ada yang dipermasalahkan ketika si A misalkan jadi ketua. Nanti skenarionya Kiai Aqil Siraj akan dipermalukan dengan hak vetonya Rois Am yang dimiliki oleh Kiai Miftahul Akhyar. Ini kan sangat luar biasa untuk mempermalukan Kiai Aqil Siraj, tapi ini tidak terjadi. Ini kan sangat luar biasa untuk mempermalukan seorang Kiai Aqil Siraj. Kata Nusron Wahid, saya khawatir akan digunakan oleh Kiai Miftah untuk menolak Kiai Said. Kata Nusron, saya dalam kali ini saya berbeda pilihan dengan Kiai Said, tapi saya tidak rela Kiai Said dipermalukan di forum muktamar ini ketika ditolak oleh Rois Am terpilih. Jadi gimana? Ya karena itu tolong Prof Nadir, saya tadi sampaikan kepada Kiai Said bahwa lebih baik panjenengan mundur saja dari pemilihan. Konsekuensinya saya akan perjuangkan kepada Rois Am agar diumumkan. Begitu menolak, Rois Am akan mengatakan saya menolak, tapi saya akan minta Kiai Said sebagai wakil Rois Am. Nah, kata Nusron, gimana? Ya, saya bilang ya saya ya siapa yang mau yang ikhlas beliau dipermalukan di forum. Kata Nusron, ya ilmu beliau sangat tinggi, kita respect dengan beliau, kontribusi beliau dalam 10 tahun. Kita jaga jangan sampai terjadi peristiwa itu malam-malam itu.
Kemudian saya ke depan. Jadi duduk posisi saya di sini, Helmi Faisal, terus Kiai Said. Saya tuh ndak tega, ndak berani ngomong. Saya langsung bisik ke Helmi Faisal, tolong bisik kepada Buya. Saya bilang, lebih baik mundur saja, tidak usah maju. Kenapa? Karena hitung-hitungannya ini bakal kalah dan malah beliau akan dipermalukan nanti. Saya ceritakan. Helmi Faisal bisik kepada Kiai Said. Kemudian Helmi Faisal itu bilang, Kiai Said menggeleng dan mengatakan, ini bukan tentang saya. Saya kalah dan dipermalukan pun tidak mengapa. Ini ada sesuatu yang lebih besar, kita harus menjaga Nahdlatul Ulama. Pada titik itu saya merasa, wah ikhlas betul beliau. Dan saya jadi ingat, sebelum muktamar, beliau sempat mengatakan, saya sebagai ketua PBNU, kata beliau, mungkin pernah melakukan kesalahan, tetapi saya tidak pernah berniat menghancurkan atau merusak NU. Nah, saya teringat kata-kata itu. Boleh sebagai pengurus PBNU melakukan kesalahan, tapi jangan pernah merusak NU. Nah, tapi terus saya naik ke panggung. Di panggung saya cerita sama Prof. Nuh. Kata Prof. Nuh, wah gimana ini ya? Kita deg-degan menunggu siapa yang terpilih sebagai Rois Am. Nah, terus saya lihat Yeni Wahid masuk ke ruangan. Nah, ini Wahid. Terus kata Prof. Nuh, coba ngomong sama Yeni Wahid. Mungkin Ning Yeni bisa membujuk Kiai Said. Saya turun dari atas panggung. Terus saya bicara sama Ning Yeni. Saya bilang, ini ada penting saya bicarakan. Kanan kiri orang masih mengkerubungi Ning Yeni gitu. Terus Ning Yeni bisik ke saya, Gus, kita ngomongin bahasa Inggris aja. Jadi biar yang lain nggak paham gitu. Jadi Ning Yeni merasa orang-orang NU pada nggak paham nih kan bahasa Inggris gitu. Dan memang saya kalau sama beliau kalau bicara penting memang suka pakai bahasa Inggris gitu. Terus saya ngomong dalam bahasa Inggris, saya jelaskan. Terus gimana? Ya saya bilang, ya tolong sekarang dekati Kiai Said, lobby untuk mundur di titik terakhir itu. Tidak perlu pemilihan, sudahlah. Terus karena kalau sebentar lagi terpilih Rois Amnya, Kiai Miftah akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Saya naik ke panggung, lagi duduk sambil menunggu. Ning Yeni saya lihat datang dan berjongkok di depan Kiai Said, melobi itu. Terus kemudian Ning Yeni balik ke kursinya di belakang di barisan kedua, terus ngasih kode ke saya bahwa gagal, nggak berhasil. Gitu. Terus kemudian saya bilang, wah ya sudah kita tunggu. Nah, karena saya pimpinan sidang, saya mendapat berita bahwa sudah terpilih Rois Am saat itu, meskipun belum diumumkan, yaitu Kiai Miftah lagi. Saya semakin gemeteran, wah kejadian lagi nih. Saya bilang, berarti beneran bakal kejadian ini. Ini akan menjadi forum yang tidak baik bagi Kiai Said. Saya turun lagi ke bawah, menemui lagi Ning Yeni. Saya katakan, sudah ada berita Kiai Miftah yang terpilih Rois Am. Now it's all yours, Ning Yeni, saya bilang. Coba tolong dekati lagi Kiai Said. Sekali lagi minta beliau mundur dari pencalonan. Ya, betul-betul. Nah, Ning Yeni pun mengatakan, iya kita harus selamatkan marwah Kiai Said saat itu. Maju lagi, gagal lagi. Terus kemudian Ning Yeni sudah kasih kode lagi ke saya dari jauh. Terus Prof. Nuh bilang gini, yang megang palu Prof. Nuh saat itu, salah satu pimpinan sidang. Jadi gimana Gus? Saya bilang, ya sudah, kita berdoa saja. Datang Rois Am, rombongan Ahwa semua. Ternyata begitu perwakilan Ahwa bicara, tapi Rois Am dengan dua persyaratan, yang yaitu harus mundur dari ketua umum MUI, dan yang kedua harus menerima siapapun yang akan dicalonkan. Saat itu saya langsung lega. NU tuh gitu, di detik terakhir kalau Allah turun tangan gitu ya, menggerakkan para kiai, tidak ada acara dipermalukan saat itu. Nah, akhirnya kemudian setelah itu saya pulang ke hotel. Jadi saya tidak ikut proses pemilihan itu. Jadi kalau dilihat di berita acara itu ada 1-0, kolom tanda tangan yang kosong itu saya nggak tanda tangan. Karena saya udah pulang ke rumah, saya tidur hotel gitu. Karena saya bilang, wah ini saya tidak kuat melihat pertarungannya seperti apa gitu. Tapi dari situ saya belajar bahwa ternyata Kiai Said itu ikhlas. Jadi beliau bukan ambisi. Beliau merasa bahwa ada yang harus beliau perjuangkan saat itu. Nah, apakah sekarang kita melihat itu atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Walhasil Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya ingin terpilih lagi di NU. Maka di Lampung semua itu ya diatur sehingga saya harus kalah. Dan saya tidak sebesar Gus Dur. Gus Dur waktu muktamar Cipasung tahun 94 juga digitukan oleh Pak Harto. Jangan Gus Dur, jangan sampai Gus Dur jadi. Dengan segala kekuatan, dengan segala saran. Ketika pembukaan naik di panggung, mukul beduk, Pak Harto duduk, Gus Dur juga dipersilakan ikut naik. Ketika selesai pembukaan, mau minum teh di tempat istirahat, Gus Dur mau bergabung nggak boleh. Koran yang mendukung Gus Dur tidak boleh masuk ke Tasikmalaya, Kompas contohnya. Tapi yang mencilakan Gus Dur masuk, Pelita waktu itu. Pelita waktu itu. Sampai segitunya lah. Walhasil dengan segala kekuatan, ancaman dan tekanan. Tapi Gus Dur kuat, tetap menang. Saya tidak sehebat Gus Dur. Dan kemudian kalah. Ya nggak apa-apa. Itu catatan orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama. Insya Allah ada balasannya. Insya Allah, saya yakin itu. Ya tapi ini nggak logis sih, bukan perkataan yang logis, bukan. Tapi orang mempermainkan Nahdlatul Ulama, Allah tidak akan membiarkan. Baik, itu ya teman-teman, bahwasanya Kiai Agil Sirait ini dijegal supaya tidak menjadi ketua PBNU, yang mana beliau memberikan suatu perkataan ini tidak logis, tapi saya yakin di Nahdlatul Ulama itu ada keramat, yang mana pendirinya itu Mbah Hasyim Asy'ari tidak akan diam. Siapapun yang punya keniatan atau ingin menghancurkan Nahdlatul Ulama pasti nanti ada balasannya, kata Kiai Agil Sirait semacam itu ya teman-teman, bahwasanya ya tidak henti-hentinya ya Mulyono ini berikut campur, bahkan sekelas organisasi Islam aja diikut campuri, dimana politik ini sangat luar biasa keras, sangat luar biasa, sangat mengacaukan. Yang mana Nahdlatul Ulama kenapa diserang semacam ini? Ada di kolom komentar, kenapa Nahdlatul Ulama mudah sekali untuk dicawe-cawe seseorang, yang mana pasti akan merubah semua tatanan-tatanan yang ada. Karena di Nahdlatul Ulama dengan jutaan orang mengikuti Nahdlatul Ulama itu menjadi suara, jadi lumbung suara yang sangat besar bagi orang-orang yang sangat mengidam-idamkan kekuasaan, sangat mengidam-idamkan di mana posisi yang strategis, pasti mau tidak mau akan mengikut campuri. Cerita dialami oleh Kiai Agil Sirait itu sama persis dengan cerita apa yang dialami oleh Gus Dur waktu itu. Karena power Gus Dur yang sangat luar biasa tinggi, Kiai Agil Sirait mengatakan saya tidak seperti Gus Dur. Padahal Kiai Agil Sirait sama persis posisinya yang dialami oleh Gus Dur waktu itu. Gus Dur ya, tidak diikutkan rapat, tapi ada orang-orang tapi ditempatkan di suatu tempat yang mana disuruh minum teh. Tapi dengan power Gus Dur tetap menjadi seorang ketua PBNU ya teman-teman. Tidak terlepas dari mereka yang suka cawe-cawe, nanti saja lihat ya, pasti akan mendapat karmanya teman-teman. Menurut teman-teman bagaimana? Silahkan berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.